warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cynthia Prastiawati dalam mata kuliah Manajemen Pendidikan. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dan di Finlandia. Sebelum kita mengetahui perbedaan sistem pendidikan di negara Indonesia dan Finlandia, saya akan memberitahukan ke kalian tentang definisi sistem pendidikan. Sistem pendidikan itu merupakan suatu strategi atau cara yang kita pakai untuk melakukan sebuah proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan, agar para pelajar tersebut dapat secara aktif mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Finlandia merupakan salah satu negara yang sukses dengan pendidikannya dalam 20 terakhir. Dalam Global School Rank 2015, Finlandia berada di posisi kelima, sementara Indonesia masih berada di posisi 40. Majunya pendidikan di Finlandia bukan tanpa sebab mereka memiliki cara spesial dalam mendidik anaknya. Indonesia dan Finlandia mempunyai banyak sekali perbedaan dalam sistem pendidikannya. Nah, berikut perbedaan pendidikan di Indonesia dan di Finlandia. Yang pertama, standar umur sangat diperhatikan. Sebenarnya, aturan yang menyangkut usia sekolah anak telah diterapkan di negara kita sejauh hari. Hanya saja karena beberapa pertimbangan aturan tersebut dengan perlahan mulai diabaikan. Berbeda dengan di Indonesia, anak-anak di Finlandia tidak diperkenankan mengisi ruang kelas tingkatan dasar sebelum berumur 7 tahun. Karena atas dasar apapun mereka percaya bahwa setara anak di bawah 7 tahun, anak-anak dianggap belum matang dan tidak optimal dalam hal menyerap pelajaran, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa sikap jenuh akan hadir dan kondisi ini dianggap tidak baik. Yang kedua, tidak adanya ujian dan pekerjaan rumah. Sebagaimana anak-anak Finlandia tidak dibebankan untuk pekerjaan rumah, walaupun ada, penyelesaiannya tidak begitu sulit. Hal unik lain yang dapat ditemukan adalah nilai ujian sebagai indikator kelulusan tidak berlaku di negara Finlandia tersebut sampai mereka memasuki usia remaja. Di negara Finlandia hanya berlaku satu, yakni ketika murid berumur 16 tahun, dan tidak hanya itu, jam istirahat itu sangat diperhatikan begitu dengan waktu bermain. Setidaknya waktu 75 menit dihabiskan untuk beristirahat dan waktu bermain mereka sangat dihargai. Yang ketiga, tidak adanya sistem ranking. Kemampuan setiap anak jelas berbeda. Sebagian mereka akan tumbuh dalam kemampuan menyerap dengan baik, namun sebagian cenderung lambat, terutama jika berhadapan dengan pelajaran tertentu. Meski begitu, di Finlandia tidak ada istilah akselerasi atau kelas unggulan, apalagi kelas internasional. Segala hal yang berhubungan dengan pengelompokan dan sistem ranking tidak berlaku di negara beribu kota Helsinki tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa semua murid itu sama, yang artinya tidak ada jurang pemisah antara murid yang unggul dan murid yang cenderung tertinggal. Hal ini didukung oleh sikap tenaga pendidiknya. Yang keempat, adanya beasiswa penuh. Mahalnya biaya pendidikan seringkali menjadi penghalang anak-anak bangsa, manakala pendidikan gratis hanya iming-iming dan beasiswa pendidikan tidak merata. Maka hal itulah untuk mendapatkan pengetahuan baru hanya akan dinikmati oleh sebagian orang saja. Karena itu akan sangat berbeda jika kita memiliki sistem pendidikan di Finlandia. Di negara tersebut, pemerintah menanggung biaya pendidikan 100%, tinggal ke perguruan tinggi. Tercatat 93% orang Finlandia adalah lulusan sekolah tinggi, maka beberapa di antaranya menempuh S1. Lebih dari satu kali atas kepedulian tersebut, hasil siswa Finlandia selalu memperoleh peringkat teratas. Kelima, mengedepankan praktik dengan jam belajar yang sedikit. Sejak dulu kita bersepakat bahwa kegiatan belajar di kelas harus mulai diimbangi dengan aktivitas di luar kelas. Sebagaimana kita meyakini,
praktik akan lebih berguna daripada teori terus-menerus. Nah, hal inilah yang membuat sistem pendidikan Finlandia terdengar menyenangkan. Misalnya, kelas sains di Finlandia dengan fasilitas yang lengkap dan hanya bisa maksimal 16 siswa membuat mereka mampu melakukan praktik dengan baik. Para siswa pun diminta untuk bergabung di sebuah grup minat dan bersosial di lingkungan tempat tinggalnya, bukan hal yang mustahil sebab total jam sekolah di negara Finlandia hanya 18 jam per minggunya, di mana siswa tingkat dasar hanya menghabiskan waktu 4-5 jam per harinya. Sementara untuk di tingkat SMP dan SMA hanya datang ke sekolah pada jam mata pelajaran yang mereka pilih saja. Yang keenam, guru senantiasa belajar. Lahirnya anak didik yang berkualitas tentu tidak terlepas dengan peran lingkungan, terutama guru. Di Finlandia, sebagai upaya jangka panjang, guru hanya menghabiskan 4 jam di kelas. Sementara 2 jam dalam seminggu mereka memperoleh pendidikan pengembangan profesi. Nah, selain itu, profesi seorang guru memiliki tingkat standar yang cukup tinggi. Setidaknya seorang calon guru harus memiliki bakat memegang master dan semua itu mendapatkan subsidi dari pemerintah. Jadi terbukti bahwa pendidikan yang baik tidak terlepas dari peran pemerintah. Menjadi guru mempunyai sebuah tanggung jawab yang besar dan tidak main-main di Finlandia. Dengan adanya perbedaan sistem pendidikan, semoga bangsa Indonesia dapat terus berupaya menyamakan sistem pendidikan di Finlandia yang bertujuan untuk mencerdaskan bangsa dan memajukan bangsa agar menjadi negara yang unggul. Sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.